Hai. Balik lagi di channel IT EUS. Kali ini sama gua Reza. Di video kali ini gua bakal kasih tutorial cara pembuatan konektor UTP atau bisa disebut kabel LAN ya, atau konektor internet. Oke, sebelum kita mulai kita harus siapin dulu bahan-bahannya. Dari mulai kabelnya ya, semua alat-alatnya dah. Dan nanti kita bakal jelasin perbedaan antara kabel Cat 5, Cat 6 atau Cat 7 dan Cat lainnya ya. Ada jenis-jenis kabel internet, ada jenis-jenis kabel UTP. Kita bakal bahas sedikit. Kita mulai dari bahan-bahannya dulu ya. Pertama, otomatis kita harus ada kabelnya. Kabel UTP jenis Cat 6. Ada juga yang jenis Cat 5. Nanti kita jelasin perbedaan antara Cat 6, Cat 5 dan Cat yang lain. Selanjutnya kita harus tang krimping, terus pengupas kulit kabel. Dan ini ada tester LAN. Kita harus tes pakai sini connect atau enggak. Dan bahan-bahan lainnya, tang potong buat motong kabel. Di sini ada plug boot. Sebelum nanti kita pasang RJ45-nya itu ke kabel UTP, kita harus kasih plug boot dulu, atau biasa kita sebut kondom lah. Dan komponen utamanya RJ45, konektor untuk ke LAN, ke port LAN-nya. Oke, gue mau ngejelasin dulu nih tentang kabel UTP. Kebetulan yang gue punya di sini kabel UTP tipe Cat 6 dan tipe Cat 5. Gue bakal jelasin perbedaan antara Cat 6 dan Cat 5. Sebenarnya sih bukan masalah Cat 6 dan Cat 5 aja. Kabel UTP itu jenisnya ada banyak. Kabel generasi pertama itu kabel Cat 1. Kabel Cat 1 ini memiliki transmisi data kecepatannya maksimal cuma 1 Mbps. Lalu Cat 2 itu kecepatannya hingga 4 Mbps. Terus ke Cat 3 itu kecepatannya up to 10 Mbps. Terus Cat 4 kecepatannya 16 Mbps, itu kecepatan maksimalnya. Dan Cat 5 kecepatannya sampai ke 100 Mbps. Jangan lebih dari 100 meter panjang kabelnya. Kalau biasa sih di bawah 100 meter kepanjangnya. Dan selanjutnya Cat 6. Cat 6 ini lebih cepat lagi. Kecepatan transmisi data yang dia bisa transfer itu sekitar sampai 10 Gbps dengan frekuensi komunikasi sekitar 250 MHz. Nah, setelah Cat 6 ini lalu ada Cat 6A. Nah, Cat 6A itu penyempurnaan lah dari Cat 6 ini. Nggak banyak yang berubah, kecepatannya sama, tetap 10 Gbps, tapi dia hanya menambah frekuensi komunikasinya aja sekitar 500 MHz. Lanjut ke yang terbaru Cat 7. Cat 7 kebetulan nggak ada bahannya. Cat 7 juga nggak ada yang berubah, hanya peningkatan performance-nya aja. Kecepatan datanya sama-sama 10 Gbps. Dia hanya meningkatkan frekuensi komunikasinya aja sekitar sampai 600 MHz. Yuk, kita lanjut ke tutorial pembuatan konektor UTP di kabel ini. Oh ya, untuk RJ45 di setiap kabel itu beda-beda ya. Cat 6 harus pakai RJ Cat 6, Cat 5 harus pakai RJ Cat 5. Perbedaan fisiknya pertama dari besarnya. Dari besarnya udah kelihatan beda, tapi isinya sama, ada 8 kabel. Nanti kita buka perbedaan dalamnya. Nah, RJ-nya pun RJ45 yang sama, cuman dia ada bedanya. Kelihatannya sama. Oke, kelihatannya sama, tapi di sini beda. Lubangnya lebih besar. Karena yang di Cat 6 itu dia pakai comb-nya, ada untuk pemisah kabelnya. Nanti kita jelasin cara pembuatannya. Yuk, kita mulai dulu pembuatannya. Ke proses pembuatannya. Kupas dulu kulit kabel yang ada di kabel UTP jenis Cat 6. Sebenarnya lebih simpel pakai ini. Bisa sih pakai gunting atau pakai cutter, tapi ini lebih gampang, tinggal kita masukin aja ke sini. Kita putar. Mantap. Nah, ini kita bisa langsung putar. Nah, ini isinya. Nanti kita sambung dulu. Kita sekarang buka yang Cat 5. Nah, ini Cat 5 ini kita buka. Di Cat 5 cuma ada bulu ini nih. Bulu. Wow, ada bulu aja, tapi kabelnya rambut lah. Kabelnya tetap ada 8 kabel, 4 pair. Kalau di Cat 6 selain ada rambut atau bulunya, ada 4 pair kabel, total 8, dan ada tengahnya. Tengahnya ini bukan berarti tanpa guna ya, ada gunanya juga. Jadi kurang lebih gunanya ini untuk mengurangi elektromagnetik yang terjadi di aliran data internet. Kalau untuk kegunaan bulu ini nih, ini sebenarnya buat ngerobek. Terus kita tarik panjang, bisa ngerobek ini juga sama ngerobek. Dan sekarang kita tutorialnya untuk pembuatan konektornya. Nah,
ini kita buang aja nih rambutnya, karena ini nggak terlalu guna sih. Sama ini juga nih plastiknya, kita potong. Twist kabel ini kita buka semuanya satu persatu. Kita buka. Nah, jadi satu-satu ada 8 kabel. Kita susun kabelnya, kita mau buat kabel strike. Kalau strike itu susunan kabelnya putih oranye, putih hijau biru, putih biru hijau, putih coklat coklat. Ini kan masih berantakan, kita susun. Putih oranye, putih hijau biru, putih biru hijau, putih coklat coklat, itu untuk susunan kabel strike. Nah setelah kita ratain, rapihin kayak gini, kita buang dulu, kita potong dulu ya secukupnya aja lah, tapi jangan terlalu pendek, nanti nggak bisa dipakai. Nah di cat stick ini kita harus masukin combnya nih, ini untuk pemisah kabelnya nih, sisir lah gitu. Ini kita masukin dulu, ini ada jenisnya begini, yang tajamnya di atas ya, jangan di bawah, jadi madep ke kita, yang tajamnya itu madep ke atas kita. Sini kita masukin susunannya sampai rata. Setelah kita masukin, ini kan udah rata tuh, kita verifikasi lagi ya, takutnya salah. Ada putih oranye, putih hijau biru, putih biru hijau, putih coklat coklat. Oke. Nah setelah itu kita ratain di sini sampai ke pembatasnya, sampai batas ini. Setelah kita potong rata sampai rata ya, dan sisi tajamnya ke atas ya. Lalu kita masukin RJ45, madepnya ke atas juga ya, jadi kuningannya ke atas, yang ininya di bawah, yang ini di bawah kita, ini kita ke atas, masukin di sini. Sampai bunyi klik, klik, nggak jadi bunyi klik. Kalau nggak gini, kalau nggak bunyi klik, verifikasinya bisa lihat dari ujung sini, nempel nggak, setiap kuningannya ini nempel nggak, atau dari samping sini. Ini kan kuningan ini nanti bakal kita krim, bakal nginjek ke kabelnya. Kita dorong terus, ini udah tembus, udah nempel tuh kuningannya, bisa dilihat lah ya. Setelah itu kita crimping. Ini ada 6 pin, 4 pin, ini 8 pin yang tengah. Berarti kita butuh 8 pin. Kita masukin di sini. Sampai pas, knob klik, kita pencet aja, tekan. Oke. Setelah tadi di crimping, nah ini kekunci, ini nggak bakal copot kabelnya. Kalau kita tarik nggak bakal copot karena udah kekunci, dan kabelnya pun udah ke crimping. Oke, nanti kita bikin konektor selanjutnya, karena kalau ini belum bisa dipakai karena ujungnya kan masih buntung. Oh ya, tadi lupa, kita harusnya masukin plugboot dulu nih, kondomnya, biar lebih rapi, nanti biar ininya juga nggak gampang patah gunanya nih. Kita bisa masukin dari sini, karena kan ujungnya belum kita crimping, kita masukin aja dulu sini. Nanti kita kasih lihat kayak gimana jadinya. Tinggal di plug and play aja nih ke LAN komputer, laptop ya, atau kemana lah terserah, atau ke modem mau kemana-mana. Lanjut ke crimping untuk kabel Cat5, nggak ada perbedaan ya, cuman tadi perbedaannya hanya ada di tengahnya, kita potong, tapi Cat5 nggak ada, dia cuma ada rambutnya aja, yang kita buang rambutnya ya, atau bulunya kita buang dulu. Terus kita pasang ke ininya nih, jangan lupa kondomnya, plugboot kita pasang dulu ke sini. Oh masih ada nih bulunya, kalau dikasih kondom masih aja ada bulunya. Oke, putus. Kita buat strike juga ya, sama kita buat strike oranye, putih hijau biru, putih biru hijau, putih coklat coklat. Mantap. Kita buang dulu lah sesuka, segini udah. Kategori Cat5 ini kita nggak perlu comb atau sisirnya untuk misahin kabel ini, kita langsung masukin aja RJ45 nya, karena di RJ45 nya pun lubangnya emang udah kecil, rapet banget deh. Cuma masukin kabel langsung crimping, tapi kita harus ukur lagi seberapa mana. Kalau ini masih kepanjangan, no kelebihan, potong lagi ya, kita pendekin misalkan segini, sampai nanti ini kabel juga harus masuk ke RJ nya, apa perkiraan segini. Setelah itu pastiin lagi susunannya nggak berubah, kita masukin aja. Nah disitu udah ada pemisah kabel-kabelnya kok, masukin sampai kulit kabelnya pun masuk ke sini. Nanti ini kan kita crimping, kita gencet kulit kabelnya sampai masuk ke situ.
Sama seperti Cat6, kita harus pastiin si kabelnya sampai ke ujung. Kabelnya harus sampai ke ujung ini. Kelihatan kan? Kuningan Cirebon. Masukin ke sini. Terus kasih ampun, gencet aja. Selesai. Tadi plugboard yang udah kita masukin, kita tarik. Selanjutnya kita tes ke tester LAN. Tadi kita udah buat crimpingan RG UTP Cat6, sekarang Cat5, terus kita tes di tester LAN, connect apa enggak. Oke, kita tes dulu ya. Nah, ini untuk yang Cat6 dulu kita tes dulu. Dari sini portnya, terus ke sini kita tes nih. Untuk tadi crimping RG Cat6. Oke, connected dari kabel 1 sampai kabel 8. Oke, ini berarti connect. Oke, Cat5 juga connect. Coba kita tes ulang lagi. 1, 2, 3, 6, 7, 8. Oke, ke 8 kabelnya connect. Nah, ini juga cara buatnya berbeda, nggak ada crimping. Jadi cuman di sini udah dikasih, ini ke sini udah ada garis-garisnya. Jadi kita tinggal belok-belokin kabelnya aja ke kiri, ke kanan, ke kiri, ke kanan, ke kiri, kanan. Ikutin gambar yang ini. Nanti setelah itu udah diginin aja, lalu kita masukin ke di patch core ini. Nah, jadi kan seperti ini. Kita masukin ke sini, nanti kita pasang di meja kerja. Ini tadi kita buat susunannya. Ini bisa bersumber dari switch atau dari servernya, penyedia internetnya lah. Nanti kita tinggal colokin patch core, langsung konekin ke PC atau ke komputer. Cara buatnya lebih gampang ini, kalau ini kan lebih ribet nih, kita harus ada crimping, potong-potong kabel. Kalau ini enggak, kita buka aja kabelnya, kita pasang sini. Ikutin aja, di sini udah ada modulnya, ada gambarnya. Oke, sampai sini aja dulu video tutorial yang gua buat. Apabila ada pertanyaan tentang video yang gue buat tadi, kalian bisa komen di kolom komentar. Dan apabila kalian suka dengan konten yang gue buat tadi, jangan lupa di like, share, dan subscribe. Sampai ketemu di video selanjutnya. Oke, sampai di sini aja dulu video tutorial yang gue buat. Oke, sampai di sini dulu. Apabila lo punya pendapat lain atau komentar atau tambahan di video yang apabila lo punya bisa dan apabila kalian suka dengan dan apabila kalian suka dengan Padahal gue udah ada gambarannya loh.